Izin Allah. Habib Umar Al-Yamani, beliau sering datang ke Indonesia. Kalau beliau datang, maka beliau melaksanakan pengajian Ihya. Izin Allah ketika saya ikut di Bogor, yang dibahas pas ini. Ihya juz awal, Kiai Pak Izin. Ruh nafsu, akal, kalbu. Ruh nafsu, akal, kalbu. Kalbu dulu nyebutnya, Rif. Kalbu, nafsu, ruh, akal, kalbu, akal, ruh, nafsu. Kalbu. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Ngomong. Kalbu, akal, ruh, nafsu. 4 kalimat maknanya sama. 4 kalimat maknanya sama. Kalau Bapak mengatakan, enggak begitu Pak Jajan, ahlian mana kamu dengan Imam Ghazali? Ngukur diri. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau ya ahli ilmu kalam, ya ahli ilmu filsafat, ya ahli ilmu hikmat, ya ahli ilmu fikih, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli tasawuf. Di dalam Ihya-nya menyatakan kalbu, akal, ruh, nafsu. 4 kalimat maknanya sama. Itu juga. Kita seling kental Indonesia menyebutkan kalbu adalah daging hati, akal adalah otak, ruh adalah nyawa, nafsu adalah marah. Kan? Begitu amatir. Sadar Anda. Indonesia itu di situ pemahamannya. Kalau orang marah, nafsu lah, sok nafsu tuh. Maka kesimpulannya nafsu jelek, kan? Nafsu itu jelek, nafsu itu jelek. Tapi kalau Anda mau makan, nggak enak makan, disebutnya nggak nafsu makan. Maka cari obat untuk nafsu makan. Kurang nafsu makan, beli jamu nafsu makan. Artinya perlu apa? Perlu nafsu tak liar tuh. Di satu pihak nafsu digogoreng, di lain pihak kurang nafsu. Malam Jumat diajaki oleh istrinya halal. Pak, malam Jumat nggak nafsu. Kurang nafsu beli jamu tangkur ramuan Madura. Normal ngomong begini nggak porno ini. Wong kamu juga produk itu. Yang penting halal. Ya toh? Kurang nafsu beli jamu nafsu. Jadi nafsu penting. Kurang nafsu sholat beli jamu. Air mancur nggak bikin, sido muncul nggak bikin, yang ada di Suryalaya. La ilaha. Tuh. Ayo, mau kemana? Saya aja yang ketua umum Majelis Ulama ke sini untuk bidang itu khususnya. Ya. Nafsu itu dipahaminya terlalu dangkal. Indonesia ini memahami kalimat keagamaan mungkin karena didesak keperluan terlalu cepat ngomong. Fitnah, coba. Saya mau dengar. Fitnah baik apa jelek? Baik apa jelek fitnah itu? Membahayakan apa enggak? Besar dosanya apa enggak? Lebih besar daripada yang kenceng kalau ngomong lebih besar daripada. Nah, keliru kamu. Enak kalau ngomongnya udah kenceng lalu sebut keliru gitu. Karena di Indonesia memahami fitnah adalah menuduh. Ayatnya jelas, al fitnatu asyaddu minal qatli. 3 orang anak lagi pada main gundukah atau main apa ya, utik disebutnya. Pokoknya main congklak umpamanya, 3 orang. Tercium bau kentut. Kata yang satu, modal sih ya. Karena bau. Lalu dia ngomong, modal. Lu kentut ya? Fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Coba bawa ke sidang ilmu S1 aja dulu. Judulnya adalah tentang fitnah. Dengan dalil al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Penelitiannya tentang kentut anak. Jadi di situ disimpulkan bahwa menuduh kentut lebih besar daripada membunuh. Wah, Anda ketawa, kenapa ketawa? Mentertawakan hukum yang saya keluarkan. Padahal berdasarkan Al-Quran. Qurannya benar, yang keliru pemahamannya. Itulah Indonesia. Untung ada anak bodoh ini. Tanu ngabimbing itu. Kenapa saya cium tangan terus pada beliau? Ya, saya memandang beliau adalah kepanjangan tangan pengersa Abah bagi saya. Pengersa Aang, pengersa Uwa, Akeh, dan lain-lain. Oh, kok diem? Al-fitnah itu asyadu. Nah, qatli. Buka tafsirnya. Antara lain, memperjuangkan agama, mendapatkan fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian, cobaan. Seperti Bilal. Ia harus dicambuk, ia harus terlentangkan di atas pasir panas, ditindih dengan batu besar, dicambuk terus menerus. Asyaddu minal qatli. Dari satu sisi itu lebih berat daripada orang yang langsung terbunuh.
Bahkan al-fitnatu asyaddu minal qatli, asyirku. Menduakan Tuhan itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kalau diurai ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah, ada syirik khafi. Di dalam kalbu ada penyakit, sama aja lebih besar daripada membunuh. Kalau mau ditarik pakai ilmu tasawuf. Ini yang harusnya. Asyaddu minal qatli. Indonesia. Menuduh itu bahasa Arabnya bukan fitnah, nak, qadbah. Maka dalam fikih disebut haddul qadhab. Ponis-ponis hukum bagi orang yang menuduh. Qadbah namanya, tapi nggak populer qadbah di kita. Ya. Nambah lagi, syirik di kita. Syirik adalah iri. Ditambah dengan iklan Pepsodent, ketika si putri memegang sikat gigi diambil oleh yang putra, syirik. Makin kuat lagi orang memahami bahwa iri itu syirik. Masya Allah. Iri itu bahasa Arabnya hasad. Bukan hasud. Hasad. Hasadun. Ya, itu iri. Kalau syirik itu menduakan Tuhan. Musyrik itu. Syirik itu masdar daripada syaroka. Sedangkan isyrok adalah asyroka. Tuh, coba pakai ilmu. Penting ilmu? Penting. Jangan sebut belajar tarekat. Gak usah belajar ilmu. Untuk apa ada hikmah ilmiah? Ditilulah pangersa Abah itu luar biasanya di situ. Ayo, belajar pengamalan, tapi bimbing dengan ilmu. Ya, bimbing dengan ilmu. Jangan lepas dari ilmu. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Jadi kalbu adalah dimensi batininya. Kalau mau pakai bahasa ekstrim, kalbu adalah dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Apa katanya? Kayak nggak berani kamu ngomong gitu. Apa katanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim yang sering dibahas adalah lihat wujud manusia. Lihat hidungnya. Tidak seperti hidung ayam. Betul, itu ahsani taqwim. Lihat bulunya. Ayam marah-marah pada manusia karena bulunya disebut sama. Di punggung bulu ayam, di paha bulu ayam, di dada ayam, di nasirah bulu ayam, di buntut bulu ayam. Coba jelema di luhur rambut luhureun panon, halis nu kahareup bulu panon luhureun bibir, kumis dina gado, janggot dina kelek bulu, kelek dina dada bulu, dada dina bitis bulu. Tuh. Lewat. Kira-kira kiai sengaja melewat apa lupa? Masa kesenangan harus lupa? Tapi ada kaidah wahadfu mayulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. 20 hari alfiah selesai di Azainiyah. Sebagai khodim Suryalaya. Ya. Sebagai khodim Suryalaya saya terus memperdalam ilmu untuk kader-kader dai-dai tarekat ke depan. Supaya dai-nya tidak limbung. Kalau kurang ilmu nanti dakwahnya limbung, begitu ditanya, gimana guru namanya? Bagaimana menjadi benteng tarekat Anda kalau ilmunya sedikit? Ya. Ayo belajar. Di antara adab torikot yang saya tulis 24 dari Al-Anwarul Qudsiyah ada Al-Muthala'ah. Artinya menambah pengetahuan. Menambah bacaan, perbaiki yang merasa bacaannya belum sesuai dengan tajwid. Jangan terlalu cepat berkelit. Pak, bacaannya salah. Yang penting kalbu. Ya benar sih. Tapi juga kalau bacaan jelek kan gak enak ke telinganya. Sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala Nabiil Hasyim Muhammadin ala alihi wasallim taslima. Da disarwakeunana jeung kopok konang pan. Kendeng dek buah kopi rarangeyan wasallim. Jadi Pak Jajan nggak boleh yang begitu, bukan nggak boleh. Kalau bisanya cuma begitu aja dulu. Tapi jangan terlalu istiqomah begitu. Adakan perbaikan, kan gitu ya. Ulah, pokoknya orang seumur hidup mau bisa diomekan. Itu penting. Kalau bu, itu zindik itu, kezindikan. Ya sudah hinggap dalam diri, virus zindik, hati-hati. Baik, nih adab-adab torikoh yang 24 itu dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah yang oleh pengersa Abah saya diberikan izin membaca melalui Al-Mukarram pengersa Aang di Ciceri, dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya karena dulu Anwarul Qudsiyah sulit. Setelah saya baca,
Selesai 500 halaman, saya singkat menjadi 1 halaman. Nah, dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma'aksara adabal muridi fit tariqi, alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi. Betapa banyak tata krama seorang murid dalam thariqat. Alaika, mesti kamu bil ilmi mengetahuinya, wal amal, dan amalkan bit tahqiq dengan nyata. Zi arba'atu aisyruna arjul barakah. Ini 24. Kenapa 24 Pak Jejen? Ajul barakah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. Sama dengan Sirul Asrar, kita ikuti. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Yang pertama, keyakinan bahwa gurumu adalah mursyidmu. Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya, jangan lupa. Tapi karena saya ngomong adab barusan, jadi selingannya segini. Panjang juga. 2 jam selingannya nggak apa-apa. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyid. Jangan ragu-ragu. Syekhmu, pangarsa abah adalah mursyidmu. Ini gimana Pak Jejen antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya, syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung baru-barunya hong ilmu. Bodoh kata toloy, syekh wajak Arab. Di kampung saya ada Syekh Ajum. Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa syekh menurut bahasa sehari-hari. Ya. Tapi kalau syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf. Orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu, Syekh Ashraf 7 tahun jadi syekh. Saya sudah 40 tahun tak jadi syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali ente atau ngilu-ngilu ke para wali. Kira aku suka jadi penumpang ya. Masa jadi masinis semua ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya, masinisnya 1-2 orang lah. Penumpang, kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik ya. Kita ini penumpang. Penumpang yang baik, tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid. Mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursyid-mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursydan. Saya, wah Pak, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati, lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancungin Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak?